Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Daeng M. Fakih, SHMH, yaitu Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Halo dokter. Tadi. Ya, begini dok, ini terkait juga varian baru yang bermunculan di beberapa negara ini. Yang perlu saya tekankan ada hal yang terlupa di segmen satu tadi. Untuk peringatan dari WHO sendiri seperti apa dok ini terkait varian baru yang muncul di beberapa negara dan yang muncul dari Inggris seperti itu dok? Ya, sebenarnya varian baru termasuk di Indonesia juga muncul. Jadi, tetapi pakar mendeteksi varian baru yang muncul di Indonesia itu memang cenderung kecepatan penularannya lebih meningkat ya. Tetapi dari keganasan mungkin tidak ya. Tetapi yang terjadi di Inggris baru-baru ini justru yang merisaukan itu masih ditengarai ya oleh para ahli bahwa varian yang terjadi di Inggris itu di samping kecepatan penularannya tinggi, keganasannya juga meningkat. Ini yang kemudian menimbulkan banyak negara yang menutup negara Inggris ya, dia tidak mau ke Inggris dan Inggris juga tidak boleh keluar. Jadi kalau varian-varian baru memang terjadi selama ini terjadi, tetapi tidak tambah ganas, hanya menambah kecepatan penularan. Itu tidak sempat sampai sangat merisaukan. Tapi yang di Inggris ini agak merisaukan dan sangat hati-hati negara-negara di dunia karena ditengarai juga selain kecepatannya berkali-kali lipat penularannya, itu keganasannya juga bertambah. Baik, berarti ada perlakuan khusus ini dok jika memang ada pasien yang terkena varian baru ini dok? Iya, betul. Karena selama ini yang seharusnya kita lakukan adalah satu, begitu kasus ini ditemukan, harus betul-betul yang bersangkutan dilakukan isolasi atau karantina. Itu. Kemudian seluruh orang yang pernah kontak itu harus di tracing dengan baik. Nah, untuk yang strain baru yang dari Inggris ini seharusnya perlakuannya lebih ketat. Baik. Dan juga di dalam perawatan seharusnya ditangani juga dengan lebih baik karena ditengarai keganasannya juga lebih ganas. Jadi Baik, harus ada ekstra baik dalam melakukan isolasi maupun dalam rangka kecepatan melakukan pertolongan atau pengobatan. Jadi lebih kendalanya juga gejala-gejalanya tentunya lebih bermasalah juga dan tentunya juga harus ada perlakuan khusus juga seperti itu. Akan tetapi tetap juga dilakukan hal yang penting juga khususnya pada virus corona yang ada di Indonesia saat ini ya dok ya. Tetapi yang menjadi permasalahan ini dok ketika masa hari libur ini khususnya Natal dan Tahun Baru. Apakah ini juga menjadi salah satu masalah yang menimbulkan adanya klaster baru lagi ini dok? Ya, begini maksudnya perlakuan khusus yang dimaksudkan itu bukan perlakuan khusus yang berbeda ya. Baik. Tapi lebih hati-hati dan lebih intens menghadapi kasus yang dengan strain baru ini. Betul. Karena ditengarai jauh lebih cepat penularannya dan keganasannya lebih besar. Lebih besar dan Oleh berbahaya. karena itu memang kita IDI dari awal mengusulkan ya, karena IDI hanya sifatnya advokasi untuk meninjau kembali kebijakan cuti atau libur bersama, libur panjang. Karena apa? Karena dengan libur panjang ya, dan cuti panjang ini itu akan memicu masyarakat untuk berkerumun di tempat-tempat tertentu, misalnya tempat wisata, ya, kemudian tempat-tempat di keluarganya ya di kampung, yang itu akan memicu baik klaster tempat wisata maupun klaster di rumah. Ini yang seperti ini harus bisa tercegah. Dan apalagi dari perjalanan yang kita ikuti waktu libur di bulan Agustus dan bulan Oktober itu ternyata memang di dua pengalaman kita itu memicu kasus yang terjadi dan itu memicu saudara-saudara kita yang dirawat di rumah sakit bertambah. Ya, oleh karena itu karena ini sudah terlanjur ya,
Betul. libur itu ada, ya meskipun sudah banyak pemotongan, kita harus waspada di awal-awal bulan Januari sampai pertengahan Januari. Karena kemungkinan penambahan kasus itu akan ada. Ingat sekarang ini sudah per hari itu di angka 7.000 ya per hari, ya. Lebih dari 7.000 per hari, ya. Jadi memang kita harus waspada di awal Januari sampai pertengahan Januari. Baik, ini ada pertanyaan terakhir dok, untuk vaksin dok. Vaksin sendiri sepertinya direncanakan untuk diberikan untuk masyarakat Indonesia khususnya dan sudah tiba di negara kita Republik Indonesia. Ini seperti apa dok untuk keberlanjutannya dan apa yang diharapkan seperti itu dok? Ya, yang pertama masyarakat harus tahu semua nih, kita semua ya, masyarakat, petugas kesehatan seluruhnya, bahwa vaksinasi COVID-19 ini adalah peluang besar bagi kita untuk segera kita menghentikan atau segera memperlambat atau menekan serendah-rendahnya potensi penularan COVID-19. Ini memang peluang besar bagi kita. Oleh karena itu, mari kita dukung bersama, kita dorong bersama, sembari kita menunggu hasil laporan. Jadi masyarakat tidak usah khawatir karena prosedur vaksinasi itu tetap prosedur yang kita menunggu hasil laporan penelitian. Ya. Yang insya Allah kalau saya dengar dari para penelitinya itu bulan Januari itu sudah keluar hasilnya. Dan itu akan dinilai oleh Badan POM sebagai otoritas yang menilai. Baik. Tetapi ya meskipun kita sambil menunggu ya, kita sudah mendapat laporan ya, hasil penelitian uji klinis baik di Turki maupun di Brazil, hasilnya cukup baik ya. Efektivitasnya di atas 90%. Sehingga kita kemungkinan besar hasil penelitian uji klinis yang sudah dilakukan di Bandung yang reportnya akan Januari keluar, itu kita berharap juga sama dengan apa yang sudah terjadi di Turki dan di Brazil. Kalau itu terjadi dan dinilai baik oleh Badan POM, maka kita akan lakukan bersama-sama dan itu peluang. Sekali lagi ini peluang besar bagi kita untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Baik dok, terima kasih dok. Semoga kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan tentunya adanya vaksin ini juga tentunya sangat membantu untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya untuk petang ini dokter untuk berbincang tentang vaksinisasi dan banyak hal terkait virus corona dan terima kasih dok.